Oke, apa kabar teman-teman? Ini bermain film itu salah satunya menyenangkannya adalah bisa ketemu dengan orang-orang yang buat gue selama ini orang-orang yang bisa cuma gue lihat di TV sekarang bisa main film bareng. Belum lama ini gue main film sama salah satu aktor yang keren banget namanya Adipati Dolken. Tahu Adipati Dolken? Ganteng nggak cewek-cewek? Biasa aja. Nih gue kasih tahu, Adipati Dolken itu bukan ganteng, dia itu cool. Beneran, dan karena pernah syuting bareng dia, gue perhatiin kayak apa caranya supaya terlihat cool. Ada 3 ciri-cirinya, teman-teman. Pertama, kalau lu mau terlihat cool, kalau ngomong harus kayak orang males. Nih gue contohin ya, kalau kita ngomong biasa, men, apa kabar, men? Kalau misalnya gue ngajak Adipati makan, Di, kita makan dulu yuk. Jawabnya orang males. Duluan aja, ntar gue nyesel. Cool ya, kayak orang cool ya. Ciri-ciri kedua, kalau melek matanya jangan dibuka semua, dibuka separuh aja. Makanya lu lihat Om Deddy kalau melek gitu kan, kalau lagi foto. Kalau gue nggak usah diseparuh-separuhin, emang udah separuh dari sononya. Ciri-ciri yang terakhir, kalau lu mau terlihat cool, ini gue pelajari dari Adipati Dolken, lu kalau berdiri nggak boleh tegak begini. Ini nggak cool, men. Lu kalau berdiri harus meleot. Beneran, Kalau berdiri gini nggak cool. Lu kalau lihat dia berdiri, set. Kalau gerak juga gitu, kayak tulang-tulangnya tuh lemes semua gitu kan sih. Kayak ngambang di kali tuh lo. Salah denger lah. Gua tadi denger, gua kalau foto kenapa tapi enggak salah dengar. Kalau foto Om Deddy posenya gimana enggak, tadi gua bilang kalau orang cool tuh harus matanya tuh harus kayak dia gitu. Nah, itu cool gitu. Kalau cool gitu, plus berdirinya harus gimana? Harus melewat. Nah, sekarang itu PR buat Om Deddy. Om Deddy mau selalu terlihat cool kan? Oke, pose pertama sudah benar begini, dirinya kurang meleot. Coba kalau diri meleot sambil mukanya begini. masalahnya bukan gitu. Apa dong? Gua kalau alis naik satu, mata begini gua bisa lah. Oke. Cuma kalau badan udah mulai melihat, biasanya kelingking mulai naik. Iya. Jangan. Mendingan, ya, daripada Bapak ketahuan aslinya, mending kalau Ernest kan kelihatan udah jago banget nih jadi stand up ya kan, stand up comedy. Profesional. Iya, orang Apa? karena dia gini loh, masalahnya buat dia tuh gini. Dia orang tepuk tangan, orang nggak tepuk tangan, dia kan nggak lihat visualnya kan agak Pokoknya mah berasa kayak orang ketawa iya gitu. gitu. Orang kayaknya buat dia ketawa mulu gitu loh. Beda. Oke, kalau begitu siapa tahu Om Deddy bisa lebih bagus. Mau lihat Om Deddy jadi stand up comedy? Oh ya. Oke. Tapi sebelum Om Deddy melakukan stand up comedy, kita punya juri yang Lawan dia. Siapa takut? lawan Ernest gak takut. Lawan dia. Ya, tapi ada Kalau juri. nggak ketawa ya. Bukan mereka yang nilai jurinya. Iya, dia kan jurinya dia kan? Bukan. Ada jurinya udah profesional, udah melanglang buana di dunia komedi lama banget. Jadi harus bisa bikin orang ini tertawa, terpingkal-pingkal sampai jungkir balik. Kalau nggak berhasil, udahlah selesai aja Om Deddy ya. Aku panggil dulu ya. Ini dia juri kita, Om Indro. Om Deddy, mana orangnya kok kabur sih? Dia takut kelihatan gua lebih cool. Ngediri. Karena gue mikir-mikir beda kalau yang ngakuin gue ya. Umur seumur gue kan kayak meleot. Ininya setengah ya. Apa? Apa bedanya cool sama bekas truk?
Ini nggak boleh. Sini dulu. Wah. Harus bisa lihat dong. Jurinya dia ngomong. Om Indro udah cool banget tadi mau melakukan Mas udah punya piala ya kan? Iya kan? Oke, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Deddy Corbuzier. Iya. Dapat. Ini dapat. Ini beli di Pramuka. Om. Gua lagi mau mikir ini acara apaan. Kita mah gitu Om, mau perangnya Om. Kalau nggak dapat kita beli Om. Oh iya. Kita mau begitu Pramuka Om. Iya. Ayo, jangan banyak. Lagi sepi Iya. sekarang. Oh iya sepi Om. Lagi dobrak-abrik. Jalan obat Om sekarang Om. Kenapa jadi bahas pasar pramuka ya? Makanya jangan banyak nulis ke sana kemari. Silakan berdiri di Iya. tengah sini. Diri. Om Indro silakan menilai ya. Oh siap. Om Indo duduk. Hah? Saya ngapain? Stand up. Stand up. Ketawain ya, kasihan. Jangan gitu-gitu juga lah. Jangan gitu-gitu juga lah. Lo harus berterima kasih punya lo. Iya. Kenapa? Kenapa? Waktu zaman lo dia bintang tamu stand up-nya keren banget. Oh iya bener. Bos gini bos. Om Deddy bisa stand up. Gua stand up kagak lucu. Paling mentok gua nggak diketawain. Tapi gua stand up kagak lucu nggak diketawain. Lu terakhir di hitam putih. Waduh. Dia mainnya begitu ya. Ancamannya kan. Mainnya begitu. Mainnya begitu. Oke, Om Deddy di sini, Om Indro punya kesempatan untuk duduk di kursi kerajaan ini untuk melakukan penilaian. Silakan boleh duduk di Duduk sini. aja, oke. Mau diri di depan juga boleh. Kayak gini di pecenongan. Cenongan sih krekot. Kita coba nih Om ya. Siap. Oke. Mulainya Om. Semangatin dulu sih Om. Oi, selamat malam semuanya. Tepuk tangan dulu, ketawa silakan. Yang nggak ketawa pintu keluarnya ada di sebelah sana. Saya sebenarnya nggak mau stand up, saya cuma mau jawabin para hater saya doang aja malam hari ini. Jadi kalau Anda terkenal seperti saya, maaf Anda tidak, tapi kalau Anda terkenal seperti saya, Anda akan tahu bagaimana rasanya para haters ketika haters itu ngatain Anda. Walaupun benar tapi menyakitkan. Contohnya haters ngatain botak lo itu sakit banget. Walaupun itu benar tapi menyakitkan. Tanya contohnya yang udah botak lebih lama. Ini benar. Yang lebih menyakitkan lagi belakangan di Instagram saya tuh lagi rame banget. Ini kurang ajar banget. Ini kurang ajar banget. Gue gak suka banget. Ada orang saya masih ingat namanya tapi saya nggak menyebutin karena ntar dia terkenal. Dia bilang, Mas Deddy, lu udah nggak terkenal, udah nggak bisa main sulap lagi. Aji mumpung lu jadi host. Udah nggak bisa main sulap, udah nggak laku lu main sulap. Malam ini Anda yang pernah ngomong gitu ke saya, dengarkan baik-baik ya. Anda benar. Karena memang saya nggak laku main sulap. Bayangkan gimana nggak laku. Setelah saya pikir-pikir setelah lama ini saya main sulap itu sebenarnya agak bodoh. Anak saya yang kecil aja nggak mau belajar sulap. Saya masain dia belajar sulap, dia malah ketawain saya. Coba bayangin ya, saya ajarin dia pertama kali dulu. Saya nonton TV itu ada tali, tahu main sulap tali dipotong jadi dua nyambung lagi. Itu orang-orang kuno melihat itu tertarik seperti saya orang kuno. Anak saya yang masih umur 9 tahun saya kasih lihat, Askal lihat ya, papa punya tali, papa potong jadi dua. Papa tutup, nyambung lagi. Dia nanya, kalau nyambung lagi ngapain lu potong tadi? Mau jawabnya gimana coba kalau ditanyain begitu? Kasih lihat yang lebih keren lagi, tahu kan mainan sulap zaman dulu yang kalau ada jempol diginin bisa kepisah sendiri, tahu kan? Saya kasih lihat anak saya kan, tunggu. Kalau tali mungkin gampang, lihat tangan papa, lihat jempol papa pegang begini, lihat nah, bisa kebuka, bisa ketutup, bisa kepisah. Wah, papa. Jadi akhirnya buat apa lagi saya main sulap? Dan bayangin kalau Anda pesulap Anda di jalanan ya, itu akan menyakitkan sekali, sangat menyakitkan. Kalau misalnya Anda presenter ya atau komedian paling datang, wah lucu deh Om di TV. Tapi kalau Anda pesulap, yang pertama kali ditanya ketika Anda tanya fansnya akan nanya, Om keluarin burungnya dong.
Terima kasih semua. Wah, Om Indro gimana? wah. Ini apa, relax. Gue bilang gimana nggak relax, dia yang kuasain, dia dua kasih tahu juga pintu keluarnya di mana. Relax banget, keren ya, makanya relax, keren. Cuman lainnya, kenapa mesti burung sih? Gimana Om? Kan lo bisa cari yang lain, kelinci misalnya. Dan saya nggak punya Om kalau kelinci Om. Tapi kan suka dikeluarin juga tuh kelinci. Ya, Kan kita berbicara Om mau ukuran. lihat burung saya di mana Om? Enggak, dia aja. Gue tadi udah bilang buat Om Indro. Jadi keren ya Om? Keren. Nah kalau menurut Om Ernest, Lebih macam mau gue loh. Enggak, keren banget serius. Kenapa keren? Karena menurut gue salah satu stand up yang asik untuk dinikmati adalah berbicara tentang hal-hal yang memang relate dengan kehidupan pribadinya. Dan tadi kerasa banget nggak kayak berusaha lagi ngelawak, kayak lagi curhat, kayak lagi cerita. Jadi keren banget, asik banget. Wes. Thank you banget Bos. Silakan. silakan. Tapi jujur aja, saya belajar waktu kan saya pernah diminta jadi bintang tamu tuh Om ya, Iya. untuk stand up comedy. Dan gue belajar gitu, maksudnya sebelum gue coba gue belajar, dan ternyata stand up comedy itu susah bangetnya karena gini, karena gue baru tahu juga pada saat itu bahwa kita tuh nggak bisa cerita lucu. Ya. Karena begitu kita cerita lucu, bukan stand up comedy namanya ternyata. Jadi menceritakan Nggak tahu hidup tuh itu aja apa gitu. tuh. Mungkin analogi begini, kita bukan nggak bisa cerita lucu, tapi kita nggak bisa melucu. Ketika kemudian kita melucu, atau kalau bahasa Inggrisnya trying to be funny, Trying to be funny. Trying to be funny. itu kemudian menjadi bukan struktur stand up, jadi melucu. Melucu itu lebih pada, kalau konotasi kita di sini, melawak ya, melawak, mencoba membuat kelucuan-kelucuan yang belum tentu produktif. Nah kalau gini gimana Om? Kalau misalnya ada orang ngebawa stand up comedy gitu, tapi dia bilang, jadi ini ada bapak-bapak ketemu sama anaknya, itu stand up bukan? Iya, itu istilahnya kan kalau di kita joke telling ya, itu bawain jokes yang kita dari dulu juga ada di buku kayak Mati Ketawa, Cara Rusia, dan segala macam itu. Kalau itu bisa dibilang bukan, karena alasannya sederhana. Stand up itu saat kita membawakan sesuatu yang kita buat sendiri. Yang materinya, kita buat kita bawakan sesuatu yang memang kita sendiri yang bikin materinya. Berarti dalam pengertian bahwa cerita lu dibawain gue belum tentu lucu. Betul, iya. Bukan hanya betul, tapi gini, stand up yang bagus, ceritanya dia bahkan tidak bisa dibawain situ, garing. Jadi artinya soulnya memang soul dia. Ketika dipindahkan, itu nggak bisa. Dan itu yang kita tanamkan pada mereka. Supaya apa? Kalau stand up komedi ini ya, kompetisinya, bahwa ketika lawakan ini dia bawakan lucu, tapi ketika dibawakan orang lain menjadi kayak nggak punya soul gitu, nggak punya jiwa gitu. Jadi tidak lucu. Iya. Karena apa? Karena itu sebetulnya keresahannya dia. Kayak tadi ya, keresahannya dia. Dan itu yang sebetulnya keren banget. Kalau yang tadi Anda bilang mengutarakan jokes yang ini jadi ada bapak-bapak ya gitu. Itu joke telling namanya. Itu siapapun membawakan bisa lucu. Bisa. Jadi itu strukturnya bukan struktur stand up comedy. Komedi tetap. Tapi bukan stand up comedy. Bukan genre stand up comedy. Oke. Tapi Om Indro katanya kesini nggak sendirian, tapi bawa gerombolan. Iya. Nah kita mau tahu gerombolannya seperti apa ini. Nah. Kita Setelah bawa yang satu ini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sebelum saya stand up komedi, cicilan rumah saya 15 tahun lagi. Setelah saya stand up komedi, cicilan rumah saya 10 tahun lagi. Rame amat Om. Maaf, ini mau stand up atau mau rampok? Iya. Kan stand up sendirian, Om. Iya. Ini Ada juga yang grup. Ada warkop itu. Grup. warkop bukan stand up, Om. Stand up. Ada bagian-bagian yang stand up ya. Walaupun ada bagian-bagian juga yang joke telling. Ada yang begitu juga? Ada, kita punya Jadi ini warkop? struktur. Enggak, kalau rame-rame ada ya. Di luar sana stand up komedian yang grup. Stand up komedian yang grup. Ada nggak ya? Ada. Ada ya? Aku pernah dikasih tahu si
Dika, Raditya Dika. Oh, ada namanya ini, Bagito. Sini, ada lah pokoknya. Tapi gini, kenapa sih kalau rame-rame terus jadi alergi gitu, kenapa sih? Maksudnya gimana Om? Iya, kenapa kalau rame-rame kayak ada sinikel gitu? Bukan Om, tampangnya penjahat semua Om. Tampangnya tuh lihat. Tuh. Yang satu gondrong Om, tuh. Yang satu gondrong. Tuh. Kan harusnya bawa ini sesuatu yang membuat Enggak. ketawa ya. Iya, Om. Ya, iya. ini tapi Ini kenapa ngebahas gondrong? Kayaknya ada kecemburuan sosial ya. Cemburu ada juga. Kenapa yang dari awal dibahas, yang satu gondrong itu kayaknya dari dalam hati. Bukan, jadi sebetulnya permasalahannya bukan karena rame-ramenya, karena ada yang gondrongnya. Tolong ya, kita satu rombongan. Yang ini tolong jangan diperpanjang ya. Dampaknya kemari-mari juga. Setidaknya kalau Om ini lebih banyak tuh daripada situ tuh. Iya, iya. Fenomena, ya. fenomena orang tua begitu memang. kenapa gitu? Rambut atas habis turun ke bawah semua. Wow, berarti ada bagian yang paling rame. Oke, tapi ini kita mau tahu nih. Jadi awalnya mungkin lu aja nanya deh sama siapa, lu tinggal tunjuk doang, kan orangnya ada banyak nih. Kok Bapak lempar Tinggal tunjuk badan aja. ke saya? Oh, nah, gitu oke. doang. Aku mau nanya sama siapa aja dah. Terserah deh pokoknya yang stand up comedy di sini. Emang jadi stand up comedy itu profesi menjanjikan ya? Wow, Apa mau jawab? ini stand up komedian termahal Indonesia. Stand up Lu dadanya jangan kayak lagi dunia lain gitu. Dada lu kayak dunia lain. Ih, bukan dunia lain. Baru dibilang serem terus tiba-tiba. Apa? Bukan dunia lain apa? Lala Sarini. Ya karena tadi yang ditanya menjanjikan, maka yang layak jawab adalah yang tarifnya termahal. Betul. Iya. Makanya jawab. buat para IO dan para IO buat acara udah tahu itu paling mahal, jadi nggak usah lah cari yang lain. Karena ada yang lebih murah juga sama aja kok gitu ya. Kalau menjanjikan sih pasti, karena kalau seumpama kita nggak menjanjikan, nggak berhenti kerja dari pekerjaan sebelumnya. Emang lu tadinya apa ya, selain preman? Karyawan gaji 4 juta. Oh, karyawan gaji 4 juta. Setelah jadi stand up comedy gaji 4 pangan. Kita udah sehati ngomongnya. Iya bisa. PA sih. Ya jadi udah menjanjikan sih pasti. Sangat pasti. Soalnya sekarang kan udah mulai profesional, udah mulai terbuka lahan buat stand up di mana-mana. Jadi para stand up komedian udah Udah bisa ada duit ini. dulu nongkrongnya di atrium. Ini apa bulu kaki? Apa begini-begini? Kagak, maksud gua dulu nongkrongnya di Monas. Sekarang Pondok Indah 3. Kalau ini bagus nih. Sekarang nongkrongnya di Monas. Sekarang Pondok Indah 3 masih bagus. Tadi yang gue mikir tadi, kalau enggak, gue nggak berhenti dari kerjaan. Iya, kerjaan apa tadi kau? Jadi selama ini lu mau stand up comedy emang emang nyari rezeki doang, bukan gitu. panggilan hati ya? Kan sebenarnya awal muasal bukan stand up. Oh iya. Kerja, Gina juga tahu. Dulu gua sempat jadi. kenapa bawa-bawa saya? Dulu sempat jadi asisten artis. Jadi asisten artis, kerja di Terus? penjara, masuk penjara beneran, akhirnya jadi stand up. Apa ini intinya lu tuh pernah di penjara gitu maksudnya? Hah? Enggak, dulu kan gua diperbantukan di dalam ngurusin kegiatan buat warga binaan. Tapi di dalam penjara. Gua di luar lah udah bebas. Tapi sebelumnya berarti ini gimana sih daripada kantor, gua kayaknya lebih baik dia yang menjawab. Nah, solehun. Benar-benar. Gua nanya, tapi pertanyaannya gua lupa. soalnya juga gitu. Dulu wartawan om. Dulu wartawan. Dulu wartawan, sekarang Gaji meninggalkan berapa itu wartawan. wartawan? Ya, saya lebih gede lah, 5,8. Kenapa menjanjikan
menjanjikan Jadi buka-bukaan dong. gaji. Pertanyaan gue, Sebelum saya stand up komedi, cicilan rumah saya 15 tahun lagi. Setelah saya stand up komedi, cicilan rumah saya 10 tahun lagi. lumayan turun. Nah, tapi maksudnya secara ya nggak tahu sejauh ini sih menjanjikan karena ya sebagai gambarannya gini deh. Saya kerja sebagai wartawan 1 bulan apa jam 9 sampai jam 5, kadang lebih Senin sampai Jumat. Itu bayarannya lebih besar daripada saya stand up 15 menit. Jadi kalau nanya menjanjikan ya alhamdulillah menjanjikan. Oh, iya. Lebih Tapi kecil, lebih gede, lebih gede stand up. Gedean stand up. Salah ngomong. Dia salah Oh iya, ngomong maksudnya dia. Ini orang 40 juta sekarang dia. Tapi gue pengen taunya begini, yang ngundang tuh siapa sih kalau stand up tuh? Maksudnya Kalau- acara apa gitu loh? Kalau biasanya kami sih yang acara-acara selain acara-acara pesta ulang tahun ada korporat misalnya kayak corporate event gitu, ada marketing gathering atau misalnya saya pernah stand up di rapat umum pemegang saham adalah bank BUMN. Yaitu acara-acara biasanya acara-acara korporat mungkin karena buat mereka buat budget korporat honor kita kecil sebetulnya. Buat kita aja yang belum terbiasa di dunia hiburan terasa besar gitu. Tapi acara-acaranya seperti itu, antara korporat event atau misalnya ada pensi atau ya mall, kampus, Oh, oke. Jadi memang ada lahannya sendiri ada ya? ada. Oke. Ya sama kayak MC. Cuma sekarang pesulap aja yang nggak dipanggil Emang. Semua orang dipanggil kecuali pesulap. Bener. Makanya alih profesi. Bener. Tapi gue sebelum nggak laku gue udah pindah dulu ya. Jadi nggak ngerasain nggak laku. Langsung. Oh, sekarang saya kalau dipakai main sulap berapa? 250 juta. Ya kan? Ada yang mau? Enggak lah. Tadi sombong banget kayak kesannya Ya ya. biar kesannya mahal. Biar kesannya nggak laku gara-gara mahal. Oh, karena mahal. Iya. Padahal Ya kalau misalnya ada yang mau bayar ya gue main gitu kan. Emang kagak ada yang manggil juga. Tapi apa? itu ada yang di ujung om, nggak ngomong Nah, dari apakah dulu sebelum stand up kurus atau gimana? Gue serem ya. Mana sih? Ntar kalau dimarah gimana gue? Enggak, baik banget kok. Ini udah berubah belum sih? Udah berubah belum? Aku kalau ada nikah. Aku. Lucu ya. Ntar kamu ulang tahun aku kasih ya. Kasih boleh. Buat temenin kamu bohong. Iya boleh. Jadi kamu gimana ceritanya? Apa? Aku kalau ada nikah gina. Kalau ada lu deh. Kenapa ya? Kenapa? Kalau ada dia kenapa? Gak tahu aku kayak suka banget sama dia dari dulu. Wah, Beneran? iya. Ih, lu nggak pernah di backstage aja sama dia, cuma 3 hari di backstage sama dia. Kenapa? Apa? Oh, dari cinta sampai jijik. Aduh. Lanjut aja ngomongin. Iko. Lu kenapa? Kalau Viko udah jadi stand up komedi udah berapa lama? Baru aku di antara mereka semua aku yang paling baru. Dia imut banget Jadi ya om. baru 2 tahunan ya, baru 2 tahun. Kok Gina cantik gak sih? Cantik terus pinter lagi kan, dokter kan dia. Berarti Gina dokter bisa ngobatin nyamuk ya? Iya. Kenapa emang kok? Kenapa? Iya dokter kan bisa ngobatin. Ngobatin. Oh, gue kira set up barusan. Begitu aja lucunya gimana sih? Dia kayak minta Pancing salah. Ternyata grogi. Ternyata grogi. Oh, tapi memang gini, dia model-modelnya dulu ketika nggak tahu, sekarang sih udah nggak terlalu ya. Dia memang mainnya di bukan genre, personanya persona dia main di absurd gitu. Absurd banget. Suatu saat beatnya dia mengenai jatuh cintanya dia sama segitiga ya, cinta segitiga antara Viko, botol sama tutupnya.
waktu ngejuriin dia pengen nyambit. Ini apa? Saya ikut stand up itu pas lulus SMA. Itu di kondisi saya udah capek tawuran. Aduh, ngapain ya? Itu bener, itu bener. Ngapain ya? Tawuran. Lu tawuran gimana berantemnya, lu kalau dipukulin larinya gimana? Ya nggak lari, saya lawan. Ngelawannya gimana? Lo yang belakang lu sambut. Satu lagi nih belum ngeluarin suara nih, Bintang nih. Mau dipanggilnya Bintang apa Bete? Bintang aja. Bintang. Bintang gondrong udah lama. Baru tadi pagi. Nah, ini gondrong baru tadi pagi. Itulah kenapa hebatnya orang botak. Kenapa tuh? Orang botak bisa tadi pagi, orang gondrong nggak bisa. Ya, tapi intinya adalah kalian menikmati profesi ini. Iya. Karena bukan, maksudnya terlepas dari faktor finansial gitu, ya dapat penghasilan yang bagus juga. Kalau buat gue pribadi ini kan komedi itu kayak terapi gitu ya. Jadi ngebahas hal-hal yang menyakitkan di panggung ternyata malah membuat kita jadi tidak lagi merasa sakit hati gitu. Kayak bahas dibully gara-gara Cina waktu kecil, dijadiin materi komedi terus malah jadi plong gitu, malah jadi terapi jadi. Ya lu sih dibully bukan gara-gara Cina, emang tampang lu enak dibully doang. Iya. Nyolot ya. Gak ngeliat lagi kalau ngomong. Gak lihat. Ya udah, oke. Tapi katanya mereka hari ini mau nyanyi. Oh, ini tidak juga ya. Jadi kita lihat aja mereka perform sekarang ya. Oke, Bu. Silakan. Ini sebelum nyanyi doa kali. Budi menjanjikan kemenangan. Budi menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kegalakan. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan yang merah. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang-orang mulai harapan. Pasti karena perjudian kerukunan ramai menyesalkan. Yang menikmati saja jadi mudah, apalagi yang awal. Yang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Dan kaya bisa jadi melarang, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sasaran, apalagi yang susah. Uang judi najis tiada berkah. Satu gerakan doang. Apa? Tendangan muter. Saya kagum banget loh, ternyata mereka selain bukan hanya stand up comedy, tapi ketika mereka nyanyi itu kelihatan banget suara itu asli banget. Biasa kan
Biasa banyak loh, penyanyi tuh lu tahu gua dong kalau gua nanya kan nyakitin kadang-kadang. Biasa penyanyi ada datang ke sini ya, begitu saya nyanyi dia datang duduk gua bilang, emang gua nggak tahu tuh lip sync. Tapi kali ini gua nggak tahu itu lip sync. Gua nggak tahu, bener nggak tahu. Saking keren deh. Gua kan saking pada nunduk semuanya. Gua nggak tahu. Gua nggak nunduk. Oh nggak nunduk kok? Nggak nunduk gue. Tapi Tadi kayaknya nggak kelihatan mulut. Iya, tapi gua tutup. Sama aja. itu karena kita tadi berdoa. Oh, Berdoa semoga nggak ada yang tahu kita lip sync-nya berantakan. Setidak-tidaknya kita menghargai kejujuran mereka. Bagus, iya, iya. Gua nggak ikutan nyanyi suruh lip sync ini. Tim kreatifnya gimana sih? Dikasih mikrofon segala. Minimal gua disuruh dance itu. Kalau gua disuruh dance gua mau. Tadi gua nggak nyanyi. Coba dance. Ya. Itu mah gaya gelanggang semen. Oke, tapi nih kalau kita lihat nih kayaknya bajunya sama semua nih. Iya. Ini artinya memang lagi bikin film. Ini kayaknya yang kedua ya, Comic 8 kedua ya. Sequel ya. Sequel dari Sequel Comic ya. 8. Jadi judulnya adalah Casino King. Casino King. Jadi Comic 8 Casino King. Padahal Om Kasino udah nggak ada ya, adanya Indro ya. Ini makanya nanti ini yang kedua sequel yang sekarang dua. Nanti yang ketiganya Dono King. Tetap nggak Indro, tetap. Indro kapan tahu King? Kapan? Tapi setahu saya bahwa yang pertama is hit a big success. Yup. Very successful. Akhirnya dibuat yang kedua. Iya. Dan katanya nanti ini trilogi basicnya. Iya, ya sebetulnya bukan ke trilogi kayak gitu sih. Artinya gini, sequel ini memang terdiri dari dua bagian. Oh, oke. Jadi ada Casino Kings Part 1, nanti Casino Kings Part 2 Part 2. akan menyusul. Oke, nah ini ceritanya tentang apa, Nas? Ceritanya sih masih tentang kami berdelapan, agen rahasia, agennya Bapak Indro. Terus pokoknya kali ini tugasnya lebih berat, yang pasti tantangannya lebih seru. Kayak tadi mungkin ada buaya, ada kasino, ada segala macam. Dan yang pasti pemainnya banyak banget, total ada sekitar 50 aktor yang terlibat. 50 aktor. Taruh dulu tadi bilang ada buaya, ada kasino segala macam, berarti serombongan. Kasino, buaya, Dono, Indro. Pokoknya selain Indro ada Nah, kalau nggak salah ada Sofia Lajuba juga ya? Iya, Sofia Lajuba Ada ada. 50 bintang ini kali ini. Ada 50. Nah itu bintang-bintang lawas, ada Berry Prima, tadi Om Willy Dozan, Josh Rudy. George Rudy. Nah itu yang terbalik itu Babe Cabita. Yang tadi ada suaranya tuh. Nah ini yang mau jalan minta sumbangan. Ya intinya kali ini lebih serius dari segala aspek lah. Produksinya lebih serius, lebih niat. Ini Mad Dog juga ikutan. Nah ini buaya, ini buaya. Ini buayanya hidup. Gue pikir limbat. Jadi untuk Wah, syuting gua ini, digaring. syuting ini kita menggunakan bermacam-macam buaya, dari buaya bener, buaya yang memang dibuat sintetis, sama buaya yang computer generated CGI gitu. Oke. Ya, ini semua yang di sini bermain sebagai agen rahasia. Kecuali Soleh. Soleh ini penjahat nih di film ini, antagonis. Calon. Ini kan filmnya komedi Ah, kok, ini. serius amat sih buatnya. Oke, Viko mungkin yang jawab. Viko. Oh, Karena yang nanya Gina. Yang nanya Gina, yang jawab harus Viko. Tadi pertanyaannya adalah, kamu serius nggak sih sama aku? Itu tadi pertanyaannya. Apa tadi? Bukan itu ya? Tadi nanya kan film komedi kan harusnya seru-seruan, tapi ini kayak bikinnya serius. Oh, ya salah kok, sorry. Konsep komedi itu kan sebetulnya serius. Apalagi di dalam sebuah film, di mana film itu sebetulnya kan disiplinnya senario ya. Kayak gitu. Oleh karena itu serius banget. Dan mereka semua bisa bela diri, Om. Belajar. Belajar. Jadi gini, Ada jadi workshop. di film ini ada workshopnya. Bahkan sebelum workshop kita ini semua mereka diberikan Bela diri. kebebasan untuk menuangkan. Bela diri. Belum sebelum bela diri. Bela diri, Om. Iya. Kayaknya nafsu banget.
Bela diri banyak, bukan bincun doang. Bela diri tuh. Banyak bela diri. Yang pengen gede sini. Yang menang dapat Gina, yang menang dapat Gina. Berdiri. Ayo, Berdiri. Fik, tunjukkan Fik. Lawang. Iya, Tiko doang. Oh, Matador. Iya. Kegencet bayangannya aja mati saya mas. Tapi saya sih emang bisa sih. Oh, ya, coba kau, coba. Coba kau. Begini. Bentar. Ini acara masih lama. Host dan co-host harus. Ada apa ya? Kalau gempa kita di dataran tinggi katanya orang-orang. Iya benar. Takut Wah, aku terjadi. bilang bisa karena aku dilihat Gina. Seakan-akan dia saya culik. Wah, Kamu nyelamatin aku. Aku bohong-bohongan loh ya. aku bisa satu gerakan doang. Apa? Tendangan muter. Ya, pada retak deh tuh. Ya, Luar biasa. keren tendangan muter loh. Hebat loh. Cakep. Di sini pada goyang nggak tadi? Nggak ya? Aman terkendali. Itu belajar dong gitu. Belajar. Kita ada 2 bulan workshop fighting memang. Cuman buat dia doang 2 bulan kayak gitu belajar. Masing-masing dikasih gaya berantem yang beda-beda gitu. Selama 2 bulan kita berlatih karena kan nggak semuanya punya latar belakang bela diri gitu. Oke. Dia doang sih yang punya. Kenapa? Siapa kungfu? Sampai saya aja belajar. Om ini belajar? Iya, belajar. Kita latihan, ada melawan banyak, saya melawan banyak. Satu pun nggak ada yang di shoot. Saya mau tanya di syuting Om. 2 bulan. Om, boleh tahu nggak Om? Sebagai orang awam nih ya, kenapa saya harus nonton ini film? Kenapa saya harus nonton? Banyak sekali sebetulnya jawabannya. Cuman kalau aku sih satu aja. Orang kita selalu bilang hargai film nasional, harga ini. Kalau bukan kita bangsa ini yang menghargai karya orang dewek, orang Madin, siapa lagi? Itu aja sih yang sepele. Jadi ini adalah karya Anak bangsa yang boleh dibanggakan. Kalau Anda lihat Casino King yang udah sedemikian spektakuler, ini kita pastikan double di action, triple di lucu. Wow. Dan apa bedanya dengan film komedi lainnya? Sampai dengan sekarang kan amat sangat jarang komedi yang disandingkan dengan action ya. Oke. Dan dengan teknik yang benar-benar Serius gitu ya? serius dan cukup tinggi. Manusia $6 juta bagus tuh. Setelah itu ini gitu. Itu udah Nggak nonton parah film Warkop nggak nonton. Itu kan dulu. Iya. Aku harus gagal apa enggak ya kalau dia suka sebab. Fans lu kayak gitu-gitu ya. Gimana? Kasihan juga malu. Silakan kasih tahu penonton kita kapan mainnya. Promoin aja silakan. Tapi jangan lama-lama ya soal promo. Oh, itu Oke. Ya, jadi Comicade Casino Kings ini adalah sequel dari film Comicade yang puji Tuhan jadi film terlaris tahun 2014 di Indonesia. Dengan perolehan hampir 1,7 juta penonton. Ya, ini sekarang sequelnya judulnya Comicade Casino Kings. Kita rilis di bioskop mulai 15 Juli 2015. Nonton nih.
Oke, kita lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Masalahnya Mas Dedi ada yang aneh. Yang dilap jidat, yang bengkok bibirnya. So, saya bisa menyimpulkan bahwa basicnya adalah dari stand up comedy, karakter is very important. Karena Masing-masing ya? masing-masing. Karena akhirnya mereka tidak bisa disandingkan dengan yang teman Satu sama lain. karena karakternya masing-masing sudah Beda-beda. berbeda. Dan karakter itulah yang akhirnya membuat komedi-komedi tersebut juga berbeda-beda gitu. Betul. Ya. Kita menyebutnya persona ya. Persona masing-masing. Persona masing-masing. Jadi memang mereka semua punya uniqueness sendiri. Nah, kalau Om sendiri ketika menjurikan stand up comedy gitu ya. Stand up comedy ini kan sebenarnya nggak tahu apa di Indonesia baru kan Om? Kalau menurut saya enggak. Karena stand up comedy itu lebih kepada sebetulnya mungkin bukan hanya stand up comedy. Komedi itu sebetulnya berbicara budaya banget ya. Ketika bikin film komedi Indonesia misalnya, nggak mungkin kita bisa ngambil sutradara lain, sutradara asing misal. Ini bukti bahwa mereka sutradara harus menguasai banget. Dari situ aja. Jadi hubungannya adalah komedi itu budaya banget, folklore. Nah, dari bawah. Ya, karena jadi seluruh bangsa punya folklore. Iya, karena jokesnya luar aja beda dengan jokes Persis. kita, contohnya. Nah, kita mencatat kalau melihat strukturnya, bahkan pernah dengar ada Basio. Basio itu pelawak Jawa yang berceloteh. Itu strukturnya sebetulnya stand up banget. Sudah Dia stand up. bercerita mengenai dirinya, keresahan pada dirinya. Nah, Om sendiri ketika menjurikan stand up gitu, tadi kan ketika saya stand up, Om mengatakan, oh ini tadi Om bilang apa? Iya, personanya. Personanya kuat gitu. Nah, Iya. ketika Om menjurikan seorang komik gitu, apa yang Om cari dari komik itu? Kalau saya kebetulan bidangnya bukan hanya struktur, bukan hanya teknis, tapi saya lebih pada budaya, cara berpikir, kemudian penampilannya, bagaimana dia menguasai diri sendiri. Artinya ketika dia lupa apa yang bisa dia lakukan, seperti hal-hal seperti itu sih sebetulnya. Oke, jadi kemapanan dia di Iya. atas panggung. Kematangan ya, Kemapanan dia di atas panggung itu Iya. sendiri, panggung itu sendiri. Oke, Om, ini karena apa? Kebetulan saya lagi melatih kesabaran gitu. Saya pengen tahu sampai sesabar apa saya sebenarnya gitu. Oke, Bisa nggak Om minta tolong dengan bisa, mereka bisa. untuk Bisa kita serang aja dia. Kita roasting. Oh, stand up comedian nggak suka fisik, Oh iya. ya kan? lu main berdiri aja lu. Verbal. Kita roasting dia. Kelamaan di dalam. Ya. Kita pengen lihat dia tahan apa enggak. Ya, di roasting. Siapa mulai dari siapa dulu? Hah? Ngatain dia. Bukan ngatain, roasting beda lagi. Bahasa halusnya roasting. Iya. Intinya ngatain. Iya. Kok. Apa? Oh ya. Oh dia harus ngeliat Gina. Itu si Om Deddy ini bikin lifestyle baru ya, namanya OCD ya. Kayak orang ketemuan di Kaskus gitu kan. OCD. Ya. Dia bikin yang namanya OCD, katanya, oh supaya badannya bagus, supaya kurus. Nah temen gua ada yang ikut OCD. Badannya kurus, kecil, tak hilang. Pas hilang dia bilang, saatnya saya bilang sempurna. Temen guanya Demian. Gue. Iya. Kebetulan gue adalah pakar KW internasional. Gue mencurigai itu normal atau enggak. Karena gue kan pakarnya, mana yang cowok normal, mana yang tidak. Kita nggak bisa lihat, oh dia six pack berdiri laki normal, belum tentu. Gue mau uji. Misi Mas Deddy, Iya. ambil selembar. Ya. Pegang, jangan dibuang. Nggak disulap kok.
Pegang nih, pegang. Seandainya jidat Mas Dedi basah, Iya. lap pakai tisu yang gua kasih. Lap pakai tisu. Iya. Tuh. Gak mungkin normal, orang cowok normal pakai tangan yuk. Kan gua dikasih tisu tadi. Tadi gua disuruh ambil tisu dulu tadi. Nggak peduli kayak apa prosesnya, yang penting outputnya Om Deddy ternyata selama ini Terus gua tadi suruh ambil tisu buat apa? Jadi kalau cowok normal ambil tisu, lap. Nah, Itu harus. Masalahnya Mas Dedi ada yang aneh. Yang dilap jidat, yang bengkok bibirnya. Udah mulai tingkat. udah mulai naik nih. Udah mulai emosi, udah mulai naik nih, saya udah mulai Oke, naik ini. kita lihat bintang nih. Mas Dedi pernah itu ya kenalin OCD. Itu cara diet. Gua kan ini ya, gua agak gemuk ya. Kata gua ikut OCD. Bukannya langsingnya malah lebar. Terus gua ternyata gua tahu OCD itu adalah singkatan dari obesitas secara Dedi. Gua masih sakit hati disuruh ambil tisu nih loh tadi. Ada satu lagi ya? Oke. Iya, ini gajinya 5.800.000. Oke, jadi wartawan. Deddy Corbuzier. Apa celah di matanya itu bukan sok misterius, tapi itu peninggalan sisa-sisa zaman dia susah. Keseringan naik motor. Jadi daki belum dilap-lap sampai sekarang tuh. Terus ada lagi dia bilang OCD. Sebetulnya itu tipuan kamera semua. Kalau kita buka ini nggak six pack tuh, ada gini-gini itu semua, kalian ini semua tertipu. Mana ada orang apa makan segala macam terus pakai ini, terus semua hasil tipu-tipu pesulap. Sama kayak kita ditipu bertahun-tahun. Deddy Corbuzier jadi pesulap cuma gara-gara bisa bengkokin sendok. Apa manfaatnya buat kehidupan kita? Baguslah sekarang semua tersadar. Dan saya cuma bilang trik terbaik Deddy Corbuzier itu ada dua. Menghilangkan rambut di kepalanya, dan yang kedua menghilangkan karir dia sebagai pesulap. Itu ngerosting itu nggak harus selalu ngatain, tetapi bisa ngatain dalam bentuk idenya. Loh, saya nggak ngatain kayak saya tadi contohnya. Ya, Iya. kayak gitu. Saya juga. Kamu mau ngasih tisu Apa doang? lo jebak gua lo? Enggak, mau cuma tisu doang. Cius. Oh, nggak, kalau yang lain mah gua terima ngatain udahlah. Ini mah gua dijebak jelas. Ya udah gini lah, gua cuma mau dengar satu aja lah. Kalau lu ngata-ngatain gua mungkin emang lu benci aja sama gua kan? Viko, katain Gina. Apa? Katain Gina. Nah, Terakhir. roasting Gina. Nggak nyiapin nih. Orang yang tadi disiapin. Ya harus spontan. Katain Gina. Ya. Miss you. Roasting Gina. Roasting. Ayo. Ayo. Oke. Oke, terima kasih. Ya, karena gini, karena stand up comedian itu biasanya hal yang paling harus pada mereka harus menulis bahannya sendiri. Jadi spontan gitu Iya. nggak bisa gitu Om? Apa Sebetulnya gimana? bisa spontan, tapi untuk mereka harus bersiap dengan punya konsep. Konsep itu menjadi penting sekali buat mereka. Jadi ketika Maaf. Ya. Berarti mereka tuh mau ngatain saya udah mikirin dari kemarin. Enggak tadi. Tadi dia bilang nanti ada ini ya, Deddy di roasting. Jadi selama ini mereka pasti mikir Saya dulu. pikir dari kemarin udah mikirin buat ngatain saya Om. Enggak, baru tahu Enggak. tadi. Baru tadi. Tapi yang punya kemampuan kayak gitu cepat sekali, Soleh Solihun. Tapi saya takut sama Om Deddy, jadi ngeri ngatainnya. Kenapa?
Itu tangannya keker banget. Kalau salaman kayak personal trainer. Oke baik, tapi terima kasih semuanya udah hadir di Terima Hitam Putih. kasih I think, semuanya. bisa memberikan Terima inspirasi kasih. dan bisa memberikan kesegaran lah ya pasti ya, karena you guys also funny, luar biasa banget. Terima kasih. Dan saya jujur aja ketika ditanyakan sama teman-teman di Hitam Putih ini, nanti mereka dibuat konsep untuk roasting. Jadi saya diminta dua hal, Mas Ted, opening mau nggak stand up comedy itu. Saya bilang, well, oke, let me try, karena saya pernah sekali juga waktu itu. Oke, tapi nanti ada Om Indro. Ya udah nggak apa-apa, saya memang kagum sama Om Indro. Oke, yang kedua adalah mereka akan bikin jokes tentang Mas Didi, boleh nggak gitu. Dan saya suka gitu, karena buat saya kalau kata Charlie Chaplin itu kan dulu kan, tragedi itu kalau dilihatnya dari close up ya. Tapi begitu dilihatnya dari outside itu jadi komedi kan. Jadi komedi kan. Dan saya rasa manusia harus belajar untuk mentertawakan dirinya sendiri gitu. Dan Saya itu selalu bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mentertawai dirinya sendiri. bangsa Saya selalu berani mentertawai dirinya sendiri. Iya. Karena dari sanalah dia belajar. Ketika Anda tersandung di satu tempat, Anda nggak mentertawai diri sendiri atau Anda tidak menyalahkan diri sendiri, Anda akan tersandung di situ lagi. Tapi ketika Anda menyalahkan diri sendiri, begitu nyampe sini otak jahilnya, lagi emang kemarin nggak ada ya. Jadi itulah belajar dari itu semua ya. Sekarang pun saya akan belajar, ada orang ngasih tisu, gua tampar dulu. Oke, baik, terima kasih. Saya lupa kata-katanya siapa. Saya ingat tadi kata-katanya Charlie Chaplin, tapi saya ingat ada satu kata-kata lagi. Ada orang mengatakan, ketika ada orang membuat jokes atau komedi tentang Anda, when you feel it, it's become tragedy. But when you think about it, it's become comedy. Cie. Saya dari Korbis Nita Gina, inilah Hitam Putih. Saya Titi Kamal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.